Oke Bro, selamat siang Bro. Waduh, kali ini ada kesempatan ini kita mau ngobrol tentang pernokenan. Ini tadi setelah di dial geser-geser timingnya ketemunya angkanya segini. Nah ini Rusman lagi bingung, kok bisa ketemunya sebegitu? Maksudnya apa? Wah, gimana Rusman? Pasti kamu bingung ya? Ya bingung karena Sama aja. ya pengennya sih pengen membandingin kenapa sih harus ya digeser lah, harus angkanya segini, harus Iya. segini, kenapa nggak pakai noken standar aja ya. Oh. Jadi aku bingung itu. Kenapa alasannya orang-orang merubah noken dan angkanya itu sangat penting sekali gitu ya. Ya. Nah, kenapa kalau misalnya ketemu kan kalau noken ini saya luruskan dulu ya. Kan karena nokennya modifan otomatis kan center topnya kan berbeda. Jadi butuhnya nok sentrik geser. Tapi kan seorang mekanik tahu angkanya yang harus dicari berapa. Idealnya berapa. Nah, kenapa kok harus angkanya segitu gitu ya? Alasannya Ya, itu satu alasannya. Yang kedua ya, apakah noken yang harian itu angka selisih sama enggak sama noken racing gitu loh, menurut saya pengen nanya sama Pak Bawor. terus kamu tahu gak man? Kenapa kok disebut noken racing? Nah itu ya, itu perlu ditanyakan. Kenapa alasannya kok bisa dibilang racing gitu ya? Apa alasannya? Apa? Jangan keluar topik ya. Ya. Terus apalagi man? Masalah noken man yang kamu bingung man? masalah noken, kalau saya sih angka biasanya kan kalau menentukan angkanya itu kan sulit. Kalau bagi saya loh ya, bagi saya itu sulit karena kita nggak tahu noken standarnya itu berapa sih angkanya, dan idealnya tuh berapa pakainya. Kan kalau ideal kan nggak berarti kan nggak terlalu jauh. Kita harus menyesuaikan juga sama mesin yang dipakai atau part-part yang dipakai kan, seperti itu. Nah ini pengen nanya sesuatu ini sama Pak Bawor. Sesuatu. Berarti nanyanya tentang yang tadi ini ya, kita bahas ini ya, yang sebelumnya angkanya tuh ini teman-teman. Terus setelah digeser-geser ketemunya ini. Nah, ini Rusman lagi bingung kok dibikin segini gitu ya man ya. Iya, kenapa akhirnya finishnya di sini angka ini. Dan apakah dari angka ini bisa diutik-utik lagi? Diutak-atik lagi ya. Pengaruhnya ataupun apa yang kalah akhirnya jadi kalah yang mana itu angkanya. Pasti kan kalau ngutik-ngutik, kalau setahu saya atau tadi dengar-dengar atau kemarin dengar-dengar dari cerita-ceritanya teman-teman itu, angkanya kalau digeser, salah satunya digeser, pasti angka yang lainnya juga ikut bergeser. Yaudah. Kalau aku ini nggak mudeng man, sumpah man, jujur aja man. Ini perlu ditanyakan sama Pak Bawor yang lebih berpengalaman. Tapi pertanyaannya kamu harus terakurat biar Pak Bawornya nggak marah. Cuma mau nanya ke sama Pak Bawor. Ya, begitulah kalau saya bertanya kan kadang-kadang sembarangan. Padahal barang Apa yang dimaksudkan kita untuk ngungkapinnya susah gitu ya. Kadang ngomongnya susah. Nah ini boleh berkesempatan Pak Bor bertanya. Tanyakan nanti dulu tunggu sebentar. Ini kan banyak ya kalau teman-teman yang kepengen buat noken ataupun nyeting masalah noken, terus garapin mesin lah ini. Nokennya nggak pas maksudnya gimana maksudnya ya? Angkanya gimana? Angkanya nggak ketemu ini, wah gue pusing banget wis pikir jeruk. Di Batak itu pasti Sebenarnya gini, ya gimana Pak Bor? pokir itu selalu pusing. Pokoknya iya bener. Padahal pemahamannya sampai di mana itu kan nggak tahu. Dia tahunya sampai di mana, tiba-tiba nanya noken. Begitu dijelasin noken pasti pusing. Kamu mau nanya apa? Yang dari pembahasan ini aja Pak dulu Pak.
Ini kan noken yang dipakai di mesin ini itu kan sudah dibilang racing ya Pak. Bisa dibilang seperti itu enggak Pak? Kalau masalah racing ya gini aja deh. Masalah hitungan racing dan standar itu sebenarnya gimana sih Pak? Yang mau ditanyain yang mana terjebut kok? Yang itu dulu Pak, karena kan saya pemula, saya belum tahu. Yang ditanyakan apa bro? Noken asbak, masalah noken asbak. Iya apa nesu? Angka, masalah angka. Angka apa? Angka nokennya in X open dan in open, membuka dan menutupi. Angkanya kenapa? Kenapa kok berbeda? Tidak simetris gitu Pak. Maksudnya tidak sama angka-angkanya. Apakah harus sama apa tidak? Kalau masalah angka itu Pak. Angka apa nih ya yang harus simetris? Ya angka ini Pak. Yo kalau man, kita terlalu bodoh ini man. Angka masalah in apa X open, X close gitu Pak. Sama in open, in close gitu. Bisa nggak? Kalau bisa saya tanya dulu wis, kamu tanyanya belibet. Iya. Gara-gara tahu nggak kenapa? Iya. Kamu tidak tahu fenomena yang terjadi pada sudut 48 derajat itu piston lagi di mana? Prosesnya sedang apa? Mau biar atau setek? Udah gue Pak. Aku belas orang ngerti Pak masalahnya. Apa yang dimaksud dengan X open? Nggak tahu Pak. X open. X open itu Klep X membuka. Ya. Terjadi proses apa di situ? Terjadi proses seher itu mundur. Terus nokennya bergeser. Proses pembuangan aja lah gampangannya lah man. Ya, Iya, klep X membuka. sedang proses apa namanya? Langkah buang. Maka buang. TMB. Dasmu. Apa sih? Lihat apa di situ X open sudah sampai TMB. Perhatikan. Dibuka X open di situ. Berarti maring. Loh, jadi berapa angkanya? 50-an. Oke, 50-an dibuka. Putar terus X yang bawah itu kan membuka. Tetapnya di situ Pak. Ini berat ini, berat. Kameramen aja kelalen waktu. Iya, berat ini. Gede. Ngomong pinter. Ini posisinya lagi Lengup dewek. LSA, ini udah di Pokoknya rumit dewek. Bodoh amat. ini lagi ditopin. Ora krungu aku pingin. Pokoke. Ngani hit. Ini 0. Ini jangan top. Jangan di depan. Berarti maju. Iya, X open. Terus sampai itunya bergerak, Bro. Bergerak. Sampai dialnya bergerak terus. Bergerak ke priwe Maksudnya menekan. Menekan 0,1 apa? Ya, dialnya intinya klep X-nya membuka penuh. Membuka penuh kan berarti maksimum lift apa? Oh, awal oh iya. Awal membuka. Awal membuka tidak 1 apa 0,1 berarti? Ini dibikin 0,10. Hei, mendadak. Oh. Berhenti. Angka itu adalah angka dial. Di mana angka dial secara universal itu orang akan mengukur 1 mili. 1 mili. Ya. Membuka atau 1 mili sebelum menutup. Ada yang dial 0,1-nya diperhatikan untuk mengetahui profil dan karakter noken as. Tapi untuk cari angka dial pasti di 1 milinya. Jadi itulah kondisi 40 atau 50 derajat X open membuka. Kamu harus tahu, berarti klep sudah membuka 1 mili. Posisi piston adalah 50 derajat setelah TMA.
Seberapa kali 50 derajat kamu akan konversi dengan struknya. Untuk motor struk-struk panjang dan motor struk-struk pendek itu berbeda. Berbeda posisi pistonnya. Kalau yang struknya panjang, pergerakan pistonnya berarti kan banter, gesuk. Orang maksud jelas tambah mumet. Membayangkannya loh. Kita wah misalnya, itu berarti pendek. Berarti semisal 50 derajat. Misal di situ. 50 misalnya semenit. Berarti itu lebih di situ Pak. Pasti. Pak. Baru ngerti Pak. Baru mengerti Pak, belum paham Pak. Belum paham. Jadi jangan belajar noken dulu saat kamu siklusnya saja belum paham. Berarti lebih baik tahu Jangan siklusnya. belajar menghitung. Jangan belajar menulis saat kamu belum bisa ngomong. Ya Pak. Saat Ya. kamu belum tahu angka dan huruf. Kenapa? Si ngajari mumet. Oh iya, Mau iya. awalnya dari mana? Oh, sip. Ya iya, sekarang aku jelasin bahwa aku noken as standar. Bedanya dengan noken as racing yang dibilang racing, padahal arti racing sendiri tidak tahu. Iya Pak, masalah itu. Coba kira-kira noken as racing itu adalah noken as apa? Noken as sudah berubah dari standarnya Pak. Berarti noken kepangan ya racing. Iya. Iya berarti Pak. Kan goblok kowe. Aduh, mengartikannya susah kayak. Ayo, Kak. Iya benar. Kalau saya punya noken as grand in open X close angkanya misal 1525. Saya punya noken standar Jupiter angkanya 535. Terus tak pasang ini, tak balik ini, pasang di grand, pasang di berarti racing. Ayo. Kamu harus duit cemek. Tapi nanti kamu pintar, Bro. Nanti kamu pintar jadi paham. Oke. Gantung wong. Aduh. Aku suruh menjelaskan seolah-olah begini. Menitnya udah berapa ya, Bro? 12. Oke, seolah-olah begini. Pak Bawor, ajarin saya membuat cerita pendek. Oke, tulis. Pada suatu hari, ku turut ayah ke kota. Terus kamu diem aja. Nulis pada suatu hari sih caranya kepriwe, Pak? Weh, seolah-olah. Ya ditulis pada spasi suatu. Pada kuwi hurufnya apa bae sih, Pak? G kayak gie. Berarti ngelangkahnya terlalu jauh. Kadawen. Sepertinya ya Pak, berarti dulu Pak ini otaknya sudah meledak ini. Teman-teman, ini Rusmus sudah meledak ini. Ngudut dulu apa ini. Oke teman-teman, besok kita lihat lah besok kondisinya gimana. Ikutin terus. Kita lanjut. Pikir dulu. Sebelum kamu nanya, itu kamu harus tahu. Kamu itu pahamnya sampai mana. Jangan nanya-nanya pelajaran yang macam-macam, diferensial integral, kamu tambah-tambahan aja belum bisa. Iya Pak, iya Pak. Jadi jangan suka kepengin yang wah. Dasarnya nggak ada. Nanti yang ada kue kaboten ilmu, pondasinya kurang, rubuh. Nah, tuh dengerin teman-teman ya. Kayak Rusman juga ya. Aku juga iya ini. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti besok dibahas dari nol lah, Pak. Besok. Besok jamnya apik ya. Besok lanjut lagi, Bolo. Bang Saring